Baik, Rama-Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari, sedama yang berbahagia. Sebelum saya memulai berbagi Dhamma Desana, kita beranjali sebentar ya, untuk memuja Sang Bhagawa. Silakan beranjali. Bapak, tolong dianjali ya. Oke. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etak manggala mutamang pariyati dhamme pati dhamme bhikkhave. Sotiotu Namo Buddhaya. Ya, saya ya. Para Rama-Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ini kelihatannya tayangan perdana saya ya. Baru pertama kali di sini ya, ceramah umum ya. Biasanya saya ngisi di remaja, Bapak Ibu. Ya. Salam kenal kalau itu ya. Mungkin ada yang kenal saya ya. Ada yang kenal saya? Atau mungkin masih belum kenal? Bapak-bapak belum ada yang kenal ya? Mungkin yang kenal yang operator itu yang di ujung itu. Iya, teman saya sendiri ya. Jadi saya sudah lama sekali tidak di Wihara Edaka ya. Mungkin dulu zamannya Bante Candakaro Mahatera waktu itu wasa di sini, pernah wasa di sini. Beliau adalah guru saya dan saya pun juga adalah guru beliau. Jadi balik. Jadi ilmunya bertukar. Jadi beliau belajar bahasa Inggris ke saya waktu itu, belajar TOEFL ke saya ajari, tapi dia ngasih saya ilmu meditasi, ilmu-ilmu Dhamma juga. Ya, gitu. Jadi banyak para biku yang belajar bahasa Inggris ke saya juga ya Bapak. Selain Bante Candakaro, ada banyak beberapa biku yang saat ini sudah Mahatera, bahkan ada yang satunya di Mahasampati Medan, Bante Cirajayo. Itu juga. Ya, salam kenal bagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit aja ya, tidak lama-lama banget ya. Tentang Musika Sutta. Ada yang pernah dengar Musika Sutta enggak? Musika Sutta ini adalah perumpamaan. Filosofi tikus, perumpamaan tikus menggambarkan Sang Buddha itu memberikan perumpamaan tikus. Ada 4 macam tikus ya. Ada 4 macam tikus, filosofi tikus ini ya. Di dalam Anguttara Nikaya, jadi bagian daripada sutta. Jadi Sutta Pitaka ini Bapak Ibu ada bagian namanya Panca Nikaya. Di dalam kan ada Winaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Kalau Winaya Pitaka ini berisi tentang ajaran-ajaran apa? Istilahnya para biku, ya aturan-aturan bagi para biku. Sutta Pitaka ini khotbah-khotbah Sang Buddha itu terdiri dari 5 nikaya, Panca Nikaya. Apa saja? Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Kuddaka Nikaya. Jadi ada 5. Terus yang Abhidhamma Pitaka lebih jelimet lagi, lebih mendalam lagi. Kalau Bapak Ibu belajar Abhidhamma mungkin agak-agak mendalam lagi. Itu tentang fenomena-fenomena mental. Berarti Sang Buddha itu zaman dulu itu sudah jenius otaknya. Anda luar biasa sekali. Sutta Pitaka itu Bapak Ibu terdiri dari 84.000 Dhammakanda, pokok Dhamma. Anda bayangkan sekali, selama 45 tahun beliau babarkan. Nah, terus di dalam agama Buddha ada berapa surga? Agama Buddha ini luar biasa loh. Ada berapa surga? Di dalam agama Buddha ada yang tahu? Bapak Ibu, ada berapa? 26, luar biasa sekali kan Bapak Ibu. Berarti Anda masuk sebagai umat Buddha, potensi masuk surganya lebih banyak enggak? Iya Pak, betul kan? Betul nggak Pak? Betul sekali. Potensi masuk surganya lebih banyak secara logika. Di tetangga cuma 2, antara surga dan neraka.
Di sini ada 26. Makanya Bapak Ibu rajin-rajin ke wihara, berbuat baik. Ya, betul kan? Secara logika ya, betul. Oke, saya akan bagikan tentang ini, musika suta terlebih dahulu ya. Bentar. Ini. Yang pertama adalah metafora dari Sang Buddha sendiri. Dari bahwa dikatakan musika bilang kanati tato tasming bilewa wasati pariyanta. Ini terbagi dua, adalah pariyati dan pati-pati. Pariyati itu adalah proses kita belajar dhamma melalui teori. Jadi kalau Anda belajar melalui teori YouTube, itu bisa kan Pak? Mendengarkan ceramah itu namanya pariyati. Pariyati. Anda belajar secara teori dhamma. Belajar baca parita. Ini sekarang Wihara Edaka kemajuannya sangat pesat ya. Baca parita sesuai dengan intonasi Pali itu luar biasa. Ini harus diikuti oleh wihara-wihara yang lain. Itu pariyati tapi tahapannya. Yang kedua adalah pati-pati. Pati-pati ini adalah praktek. Dari apa yang kita dengar, kita harus praktekkan Bapak Ibu. Ya. Prakteknya apa? Meditasi. Meditasi bahasa Palinya apa? Cita bawana. Kemarin kalau tidak salah ada Bante Candakaro ya, latihan meditasi ya. Di sini ya, siapa yang ikut? Angkat tangan. Oh, nggak ada yang ikut. Waduh. Ini yang ikut retret. Oh, yang ikut nggak hadir. Iya ya. Oh, gitu. Ada yang ikut ya. Ya. Nah, masalah. Ya. Gitu. Oke. Jadi pariyati ini adalah studi, kayak studi wacana aja ya. Teori-teori, mempelajari teori dhamma ya. Kalau pati-pati itu menjalankan ajaran dalam kehidupan nyata. Berdana, meditasi, ya. Kalau Bapak Ibu rajin ke wihara, itu buat baiknya itu ada triple. Anda ke wihara ini baca parita. Yang dibaca kan parita, ya kan? Ya, yang dibaca parita. Anda sudah berbuat baik melalui apa? Ucapan, wacikama, kusala wacikama. Iya kan? Anda terus habis itu apa? Setelah baca parita, meditasi. Itu berbuat baik melalui apa? Pikiran, Bapak Ibu. Berbuat baik melalui pikiran. Setelah itu berdana. Nah, ini luar biasa kan? Berarti. Cuma kalau habis dari wihara ya jangan ngegosip lagi, nanti hilang karma baiknya ya. Ibu-ibu ya. Jangan, nanti hilang karma baiknya. Nilainya, value-nya itu hilang. Yang gosip yang baik-baik saja, jangan yang jelek-jelek. Ya. Jadi habis dari wihara, baca parita, gosip yang enggak jelekkan orang lain, tambah nilai karmanya berkurang, ya. Nilai karmanya berkurang. Itu bukan pariyati. Pati-patinya enggak ada, pariyatinya ada. Oke. Selanjutnya, next langsung aja ke slide 4 ya. Slide 4 ya. Langsung aja. Ini ada sang pembangun teori. Musikang bilang kanati naja tasming bilewasati. Tikus menggali lubang tetapi tidak tinggal di dalamnya. Analoginya, tikus menggali lubang tapi dia tidak tinggal di dalamnya. Istilahnya kenapa? Istilahnya gimana? Mempelajari dhamma secara luas tapi tidak praktek. Iya dah. Ada enggak kayak gitu? Ada enggak umat seperti itu? Ada kan? Belajar dhammanya luas, tapi nggak tahu praktek. Disuruh dana perhitungan, dikalkulasi, ya, iya. Wihara, kan ada saya ini bangun wihara ya di sini ya, ya di depan iya, kalkulasi, perhitungan, ini tidak boleh, ya. Perdana, dijak meditasi, wah nanti aja, nanti tukuku sepi, ya enak juga tuku mumpung rame, ya, mau ke wihara
aras-arasan bangun pagi. Ya. Jadi seperti analoginya seperti seorang yang kelelahan menggali pondasi rumah, istilahnya menggali pondasi rumah tapi dia tidurnya di luar, kehujanan. Pondasi rumahnya sudah ada, tapi tidurnya di luar, nggak ada mendapatkan manfaat dari pondasi itu sendiri. Gali lubang tapi nggak tinggal di dalamnya. Nah, belajar dhamma secara luas juga harus dipraktekkan, Bapak Ibu. Dipraktekkan. Itu namanya integritas. Apa yang diucapkan selaras dengan apa yang dilakukan. Kalau ibu bapak seperti saya memakai seragam atribut ini, berarti integritasnya harus dipertanyakan. Betul ya? Betul ya Pak ya? Ya, seorang pandita itu harus selaras ucapan dan perilakunya. Itu namanya pandita. Ya, benar ya? Ya, ya, benar kan? Harus selaras. Jadi tidak cuma katanya Prabowo Pak, omon-omon, ya. Tidak cuma omon-omon. Harus selaras. Sesuai. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diimplementasikan dalam hidup terhadap bersosialisasi terhadap masyarakat. Ya kan? Karena itu penting Bapak Ibu. Ya, next. Slide berikutnya. Yang berikutnya adalah musika bilang nakanati tasming bilewasati. Tikus tidak menggali lubang tetapi tidak tinggal di dalamnya juga. Ya. Sudah tidak pernah belajar dhamma, ini tidak belajar dhamma tetapi tinggal di dalamnya, tapi dia praktek dhamma. Dia tidak belajar dhamma banyak-banyak, tapi dia praktek dhamma. Ya. Dhamma nu dhammang pati pajati. Dia belajarnya tidak banyak-banyak, tidak pernah, tapi praktek dhamma, meditasinya ngebut. Suka meditasi. Apakah bagus? Bagus Bapak Ibu, bagus. Itu bagus. Masih ada bagusnya. Tetapi ya, kalau secara teoritis itu penting supaya apa? Karena teori ini untuk mengarahkan kita, ya Pak. Ya, kalau kita tidak ada teori, nggak bisa mengarahkan. Karena meditasi itu juga praktek juga butuh teori, iya kan? Meditasi itu kan tergantung dari carita kita. Tahu carita? Apa carita? Yang tahu nggak? Karakter. Orang ini cocoknya meditasi ini. Kalau orangnya suka marah, cocoknya meditasi apa tadi? Metta bhavana, cinta kasih, ya kan? Kalau orang yang suka marah, pemarah, emosian, darah tinggi, itu cocoknya metta bhavana. Kalau yang orang baperan, cocoknya gini, itu cocok, ya. Ya. Itu sudah dijelaskan Sang Buddha. Beberapa waktu Sang Buddha, zaman Sang Buddha itu, murid-muridnya kan, oh kamu cocok ini meditasi objek ini, asubha misalnya. Ada tuh asubha, tahu asubha? Objek ini, mayat. Asubha itu ya, objek mayat. Ada seperti begitu, cocok. Ada yang 10 kasina, ya, objek apa? 10 kasina. Banyak kan? Dasa kasina, objek warna, apa? Ada macam-macam objek-objek itu. Meditasi. Tetapi perlu teori juga, perlu Bapak Ibu. Belajar itu perlu, jadi agar seimbang. Ya. Makanya itu tikus tidak menggali lubang tetapi tinggal di dalamnya. Itu. Oke, yang berikutnya adalah sang pengabai. Ya, musika bilang nakanati naca tasming bilewasati. Tikus tidak menggali lubang tetapi tidak tinggal di dalamnya. Sudah tidak menggali lubang, nggak tinggal di dalamnya. Tahu? Sudah tidak belajar dhamma, juga tidak praktek dhamma. Belajar dhamma tidak mau, praktek dhamma juga tidak mau. Jadi terbuka. Terbukanya apa? Ya terbuka terhadap segala macam mara bahaya nanti bisa masuk.
ya kan? Nah, bisa-bisa nanti micak titi, tahu micak titi? Punya pandangan yang sangat salah, ya kan? Pandangan salah, micak samadhi itu juga ada, samadhi dengan samadhi yang salah itu ya bahaya itu kalau tidak ada arahnya, ya kan? Sama seperti kita kalau latihan meditasi kan butuh biku, ya kan, sebagai pemandu, iya kan? Benar ada yang membimbing kan, biku. Ya meditasi itu perlu yang bimbing. Kalau tidak ada membimbing langsung meditasi, nanti apa akibatnya? Konslet, ya konslet, konslet. Saya punya pengalaman banyak kalau vipassana Bapak Ibu, zaman zaman saya SMA tahun berapa itu sama sama umat ya sama ini Anggriali yang seangkatan saya itu, bersaudara sama Ramani Seli juga ya. Itu ternyata ada yang konslet juga, yang vipassana aja banyak yang konslet loh Pak. Nggak ada yang bimbing terus dia nggak nurut pembimbingnya, akhirnya nganu sendiri konslet. Ya, ya, ya itu bisa terjadi. Makanya butuh pembimbing. Nah, dan meditasi itu tujuannya apa? Satu, mengurangi kilesa. Kilesa itu kotoran batin. Satu-satunya apa? Kemelekatan, terus keakuan, sombong, mana itu sombong akunya. Oh, saya ini ikut meditasi retreat berapa kali loh. Mau meditasi cuma sekali mau nyeramai saya. Sombongnya muncul. Ya, itu yang enggak kita inginkan. Kita ikut banyak retreat meditasi itu harus mengurangi aku. Betul ya, Pak ya? Ya, kan terkadang kalau banyak retreat meditasi bukan akunya yang anu, tetapi akunya yang timbul. Banyak kan seperti itu. Saya lo pernah ikut berapa kali retreat biku A, saya do biku B, enggak tahu siapa. Nanti siapa Mahatera semua. Wah, wis kamu nurut aku kayak gini-gini. Wah, akunya muncul. Aku. Itu enggak boleh. Itu bukan hasil meditasi. Sama seperti orang kayak belajar abidama juga begitu. Ya, orang itu makin lama ilmu yang makin tinggi itu seperti padi makin merunduk. Contohnya siapa Bapak Ibu? Contohnya ada satu Sangha Pamoka kita, Bante Sri Panyawaro Mahatera. Itu contohnya. Beliau itu humble banget. Mungkin dulu berapa puluh tahun yang lalu pernah hadir di sini kok. Bante Panya itu ya. Itu humble banget. Saya dulu waktu kecil diasuh oleh beliau juga. Tahun 91 Pak Baja Samanera di Batu, beliau yang bimbing saya. Waktu itu ketua panitianya Bante Utamo. Ya, dulu waktu kelas SMP 1 saya Pak Baja Samanera di situ, di Batu. Di Batu ya enggak seperti sekarang, dulu hutan masih. Ya. Orangnya baik banget. Baik. Lemah lembut, rendah hati. Ya. Itu pernah ketemu ya? Pernah ketemu? Ya, pernah itu. Itu contohnya. Itu kita harus jadikan beliau itu role model. Makanya sampai sekarang beliau diangkat sebagai Sangha Pamoka, kepalanya biku. Nggak ada yang bisa gantikan beliau. Kalau yang bagus itu kemarin, tapi sudah almarhum Romo Seno. Ada yang kenal ya? Almarhum Romo Seno, pengajar Abhidhamma. Nah, itu saya juga berguru sama dia, tanya-tanya. Meskipun saya ini sudah dosen Bapak, tapi saya sering tanya ke beliau diskusi. Almarhum Romo Seno. Cuma nggak ada penggantinya lagi. Penggantinya sebenarnya ada satu Pak Todo Riki. Tapi beliau di Jakarta ya sibuk terus. Ya itu Abhidhamma. Terus satu-satunya jalan yang sering saya tanya siapa? Ya cuma satu, Bante Santacito yang sering saya WA-WA sama saya. Saya tanya-tanya itu. Iya, karena saya belum sempurna, makanya masih perlu belajar. Ya, jadi di sini nih saya berbagi, Bapak Ibu, berbagi ilmu yang saya sampaikan. Ya. Nah, berikutnya adalah
Nah, ini tipe ideal. Tipenya ideal. Keselarasan pengetahuan dan tindakan. Jadi tikus menggali lubang dan tinggal di dalamnya. Mempelajari dhamma secara komprehensif, lalu mempraktekannya dengan presisi, dengan tepat. Jadi belajar dhamma juga mempraktekkan dhamma. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi pengetahuan itu fungsinya sebagai kompas, sementara praktek itu menjadi langkahnya, terus hasilnya nanti pati weda namanya. Hasil yang kita dapatkan, pariyati, pati-pati, pati weda. Itu yang akan kita dapatkan. Ya, namanya kebahagiaan itu sendiri. Kalau ada kelas-kelas dhamma seperti kelas meditasi, kita harus rutin untuk mengikuti. Ya, yang sering ikut-ikuti siapa yang di belakang ini Mas ya. Sering ikut meditasi kan retretnya itu. Tapi kita belum ada kelas dhamma ya. Kemarin kelas dhamma ada Pak Slamet Rojali ya. Ya juga ada Romo Slamet Rojali itu kebetulan adik angkatan saya, adik kelas saya. Tapi dia lebih pintar dari saya. Ya. Adik kelas saya di Nalanda. Tapi saya dosen Nalanda, Bu. Saya ngajar di Nalanda. Jadi itu. Tapi saya tetap belajar sama Pak Slamet Rojali. Biasanya tanya-tanya tentang meditasi, beliau juga bagus. Tapi lebih banyak saya diskusi dengan Bante Santacito. Karena dia memang bidangnya, memang spesialisnya, dia diibaratkan seperti suta berjalan. Memang apal ya. Memang apal. Iya kan, Bante Santacito apal memang. Suta berjalan. Bante Santacito, Bante Damadiro yang senior lagi itu ada. Cuma jarang diundang ke sini ya, Damadiro, Bante Damadiro ya. Ya. Bante yang setelah Bante Santacito ada biku satu lagi, namanya Bante Medacito di Jawa Tengah. Itu ya saya kenal baik. Saya pernah undang beliau juga di sekolah. Bante Medacito itu sutanya bagus, abhidhamanya bagus, Medacito. Lulusan Sri Lanka, Pak. Di sekolahnya Sri Lanka. Lulusan Sri Lanka. Kalau saya lulusannya hanya pendidikan bahasa Inggris sama pendidikan agama Buddha. Tapi kalau untuk suta-suta saya masih belajar juga. Ya, jadi tidak ada yang sempurna, kita saling belajar ya, Bapak Ibu. Nah, arsitektur bentar. Ini. Arsitektur keselarasan yang perlu kita tahu adalah pariyati, pati-pati, dan pati weda realisasinya ya Bapak Ibu. Pariyati. Jadi pariyati ini memang perlu sebagai fondasi awal kalau kita buat bangunan ya. Istilahnya menggali pengetahuan secara tekstual supaya menghindari pandangan-pandangan yang salah. Itu dibutuhkan pariyati memang. Terus pati-pati ini adalah kendaraannya, dan tujuan akhirnya itulah pati weda itu sendiri. Itu mengalami penembusan. Ya, kalau Anda ikut meditasi terus, ya siapa tahu mencapai jana, ya kan? Ya, siapa tahu. Jana itu bonus. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika orang mencapai jana, jana itu bisa melemah. Saya tekankan di sini, jana itu bisa melemah. Ya. Jana itu bisa melemah. Kita harus sering-sering rutinitas praktek meditasi itu sendiri. Jana itu bisa melemah. Bapak Ibu. Dan meditasi itu membutuhkan lingkungan yang bagus. Namanya senak sana sapaya. Senak sana ya, sapaya itu lingkungan yang cocok. Lingkungan yang cocok. Misalnya mengadakan retret meditasi di wihara, cocok itu. Iya kan? Cocok kan? Masa meditasi retret di mall? Nggak ada ya, rame terus kan. Meditasi retret di wihara, itu cocok. Itu senasana sapaya, lingkungan yang cocok. Terus ada tempat-tempat yang cocok.
menurut Sang Buddha namanya rukak mula. Rukak mula itu di bawah pohon, itu bahasa palingnya rukak mula. Rukak mula di bawah pohon. Cuma ingat-ingat ya Bapak Ibu, pohonnya pohon apa dulu ya. Kalau di bawah pohon durian ya Anda siap-siap aja. Saya di Pabajek kedua itu di Ciapus Bogor tahun 2000. Saya latihan meditasi di tempatnya Bante Sri Subalaratana Mahatera. Itu kan di situ ada stupa itu. Terus di atasnya itu 7 meter, pohon durian. Jadi setiap kita sama Nera latihan meditasi, 5 menit buka mata lihat ke atas. Ya, lihat ke atas. Takut-takutnya kalau ciblok ya gawat ya. Dapat karma ya. Akhirnya saya tidak jadi meditasinya di dalam. Ya. Ya. Jadi belakangnya stupa itu ada pohon durian 7 meter. Nggak tahu sekarang mungkin nggak tahu di mana ada, masih ada nggak? Tahun 2000 saya dulu latihan meditasi Pabaja sama Nera. Jadi 2 kali 91 sama tahun 2000 di Bante Subalas itu Ciapus Bogor. Terus kutinya itu waktu dulu itu panjang, kuti sama Nera. Di belakang itu ternyata ada kuburan. Nah, ini udah kejadian. Saya itu jam 2 pagi, saya enggak tahu, tiba-tiba ya kayak ngelir ya orang tidur. Kedengaran orang baca parita. Namo tassa bhagavato di luar jendela. Saya lihat enggak ada orangnya. Jadi saya takut, tak bangunin semua sama Neranya. Ya otomatis kan sebagai sama Nera juga manusia biasa ya, takut juga ya kan. Habis kok ada yang baca Namo tassa, parita etawata lagi dibaca. Habis itu besok paginya Bante Subala baru ngasih, iya itu di belakang kuburan, coba lihat tuh jendela belakang, iya benar kuburan belakangnya. Ternyata, mungkin itu saudara kamu, kerabat kamu mungkin, waduh tambah. Tapi akhirnya bisa tidur, enggak apa-apa. Latihan. Itu. Jadi saya dengar suara kayak namo tassa, tambah lama tambah banter. Tak lihat di luar saya injak, nggak ada siapa-siapa. Waduh, kan otomatis takut. Sama Nera semua tak bangun nih, semua satu kuti itu semua bangun. Akhirnya ya itu ada. Itu memori yang tidak terlupakan itu ya. Saking takutnya, tapi memang wajar, memang takut waktu itu saya. Tapi sekarang sudah tidak takut lagi. Ya, ya. Vipassana di Batu itu juga kan biasanya putih-putih ya, kalau kita pakai putih-putih ya. Nah, malam-malam kok ada yang ngikuti di belakang saya, ya sudah saya biarin. Saya masuk kuti tidur, waktu itu jam 9. Tidur malam jam 9, bangun paginya jam 3. Kalau zaman dulu, zamannya Bante Kanti itu yang ngelatih saya itu, tidur jam 9 malam, bangun paginya jam 3 pagi. Anda bayangkan. Mungkin kalau sekarang masih enak, meditasi vipassana di sana, bangunnya agak mungkin jam 4 jam 5 boleh. Saya dulu jam 3 pagi harus bangun. Kalau enggak bangun-bangun gimana? Bante Kanti yang ke kuti masing-masing digedor sama payung, tok-tok, ayo bangun, bangun. Bante Kanti yang sekarang sudah usia 95 tahun. Bante Kanti yang ngelatih. Ya. Biasanya kalau vipassana pertama kali yang pemula, 3 hari itu pasti sakit. Jatuh sakit, batuk pilek, demam atau gimana. Kalau sudah melewati itu sudah enak bebas. Kadang ada yang rindu pulang ya, kepingin pulang malah ya, kepingin pulang, ada, ingin pulang ya, itu namanya meditasi. Pikiran itu bergejolak kalau vipassana itu ya, kepingin pulang, pengen ABC, pengennya banyak ya kan. Kalau meditasi kita yang lama-lama kan juga pasti ada kepengennya ya.
Ya, dalam batin, kapan marine iki? Ya kan? Kapan selesainya ini? Ya, itu. Jadi ada 3, pariyati, pati-pati, patiweda itu hasilnya Bapak Ibu. Ya. Nah, next. Next ada, next. Next saja. Ya. Nah, ini. Tujuan akhir dari kebijaksanaan bukanlah seberapa dalam Anda mampu menggali lubang pengetahuan, melainkan apakah pengetahuan tersebut telah menjadi tempat bernaung yang bisa membebaskan diri Anda. Ya, minimal ya tidak usah mencapai kesucian ya tidak apa-apa. Minimal Anda menjadi umat Buddha ini tambah lama tambah baik perilakunya, ucapannya, pikirannya, ya perilakunya juga berubah, memperlakukan orang, kalau memperlakukan orang lain itu terlihat baik buruknya di situ. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, ya, dengan tidak apa? Dengan tidak ada namanya aku. Aku nih yang paling aku. Tahu aku ya, ego. Ya Pak ya, ego. Kamu siapa? Oh, kamu siapa kamu? Kamu masih umat, saya pendeta kok, sudah pendeta. Oh, sombongnya muncul, ya kan? Ya kan? Karena orang berbuat baik itu tujuannya banyak, Bapak Ibu. Ya, iya betul ya. Orang berbuat baik tujuan dengan supaya kelihatannya baik. Benar. Ada kan? Orang berbuat baik tujuannya supaya kelihatannya baik. Banyak enggak? Banyak. Ada kan, Pak? Ada kayak gitu kan? Nah, yang kedua, orang berbuat baik dengan tujuannya buang sial. Supaya berbuat baik supaya toko saya lancar. Saya berbuat baik supaya enteng jodoh. Saya berbuat baik supaya cepat lulus. Ya, cepat lulus kuliah saya. Banyak macam-macam tujuan berbuat. Tetapi ada satu yang tertinggi, Bapak Ibu. Orang berbuat baik dengan tujuan supaya jadi orang baik. Itu yang paling tinggi. Berbuat baik dengan tujuan supaya jadi orang baik. Intinya itu. Kalau Anda jadi orang baik, itu namanya Anda berasa merasakan namanya patiweda. Hasil dari belajar agama Buddha itu sendiri. Belajar, pariyati, pati-pati dipraktekkan, patiweda itu ada hasilnya. Hasil yang kita dapat. Yang kita dapat hasil. Baca parita, berdana tidak cukup. Berbuat baik tidak cukup. Kalau tidak diikuti dengan namanya cita bawana, meditasi itu sendiri. Ya, yang terutama yang muda-muda ini. Minimal tiap hari itu luangkan waktu meditasi. 10 menit atau setengah jam. Saya pun juga gitu ke mahasiswa saya, ke murid-murid saya. Orang kalau ngeluangkan waktu di Galaxy Mall, di PTC, ya hangout sama teman-temannya bisa lebih lama. Kenapa kok enggak bisa ngeluangkan waktu meditasi selama 10 menit aja? Betul enggak? Ya, Mimin Bujabat, betul enggak? Betul kan? Nah, iya, benar kan? Kalau ngeluangkan waktu di mall, ke Starbucks, minum kopi bisa sampai jam-jaman. Suruh meditasi, ogah, males ah, ogah, males. Ya kalau di rumah ya meditasi 10 menit atau setengah jam, bagus. Tiap hari ada chanting, meditasi, berbuat baik, berdana. Dananya kemana? Dicelengin dulu. Habis itu nanti tiap minggu ke wihara, danakan ke wihara. Udah, beres. Udah komplit berarti. Suruh meditasi. Kalau mendengarkan dhamma biasanya kan rame ya. Oh, ada siapa yang datang? Si pendeta si A rame. Begitu suruh meditasi, langsung berkurang umatnya. Ya, itu kan itu kita jangan mau kalah sama tetangga, Bapak Ibu. Ya, kita harus semangat. Semangat dalam kebajikan itu perlu.
Karena ini sebagai modal, modal bagi kita semua. Modal bagi kita semua. Meskipun kita punya 26 surga, ya, kita pun sebagai modal bisa. Kalau kita, ya, siapa tahu kita bisa surganya lebih atas di Tusita atau Nimanarati atau Paranimita Wasawati, wah lebih tinggi. Siapa tahu, ya kan? Jadi cara jalannya itu meditasi itu sendiri, Pak Ibu. Ya, itu kesimpulannya itu Bapak Ibu. Ya, Pariyati, Pati-pati, Pati Weda itu hasilnya. Ya, Pati-pati itu kendaraannya untuk menuju ke Pati Wedanya. Pariyati itu hanya isi baratnya rodanya. Kalau kendaraannya itu Pati-pati, Pati Weda itu hasilnya. Artinya, oke. Saya rasa itu saja cukup yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, jadi jangan hanya diserap secara pariyati, seperti yang saya katakan tadi, pariyati dame, pati-pati dame bikawi. Hendaknya ketika umat Buddha belajar teori dhamma, selalu diikuti praktek dhamma. Nanti hasilnya pati weda itu. Ya, oke. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sotiotu namo buddhaya.